Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang telah berhasil merintih umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin pemirsa kurma yang dirahmati Allah, sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat serta sabda Rasulullah yang mengungkapkan keutamaannya. Sedekah berasal dari kata sadaqah, yang berarti jujur dan benar, yang mengartikan bahwa orang yang bersedekah adalah mereka yang jujur terhadap diri sendiri tentang kelebihan yang diberikan Allah dan memberikan dengan ikhlas karenanya saja. Secara garis besar, sedekah dibagi menjadi sedekah wajib, zakat, dan sedekah sunnah, infak atau sedekah secara sukarela. Keduanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Beberapa keutamaan sedekah yang perlu kita ketahui adalah: 1. Pahala berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa pahala sedekah bisa seperti biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya terdapat 100 biji. Dan Nabi Muhammad SAW memohon agar umatnya mendapatkan lebih dari itu. 2. Menjadi naungan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah bisa memadamkan panasnya kubur, dan hanyalah seorang mukmin yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti dengan sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Pada hari yang tak ada naungan selain naungan Allah, sedekah akan menjadi tempat perlindungan bagi orang yang melakukannya. 3. Meredam kemurkaan Allah dan menghapus dosa. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa sedekah rahasia bahkan lebih istimewa karena dapat meredam amarah ilahi. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Rasulullah juga menyatakan bahwa sedekah bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. 4. Menolak akhir yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah, akhlak buruk adalah kejelekan, kuat ingatan adalah mengembangkan, dan sedekah menolak mati su'ul khatimah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan sering bersedekah, kita diharapkan dapat menghindari kematian dalam keadaan yang tidak baik. 5. Sebagai obat penyakit dan menjaga kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa yang mengerikan. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Umar. Sedekah tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga dapat memberikan ketenangan hati. 6. Menambah keberkahan dan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berjanji, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan membawa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah pemberian maaf itu kecuali ditambah kemuliaan oleh Allah, dan tidaklah seorang tawadduh karena Allah, kecuali dia akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 7. Menghilangkan kesulitan dan memperpanjang umur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu cobaan. Selain itu, sedekah juga dipercaya dapat memperpanjang umur dan menolak datangnya bencana. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim. Hadirin pemirsa kurma yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk sentiasa bersedekah, baik
secara materi maupun non-materi. Karena sedekah bukan hanya tentang memberikan apa yang kita punya, tetapi juga tentang hati yang peduli terhadap sesama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.